Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam buat rekan-rekan yang menonton video ini. Apa kabarnya? Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman di video presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ikrari Karinati dengan NIM 2025 060052. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Sibermu Muhammadiyah dalam rangka presentasi UAS untuk mata kuliah filsafat. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat nih dengan jempol kita sehari-hari. Ada yang bisa menebak? Nah, tapi jarang nih kita pikirkan secara mendalam gitu ya. Nah, iya kita akan ngebahas tentang logika dalam layar, membedah realitas digital dengan kacamata ontologi. Oke, baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai, saya mau tanya satu hal dulu nih. Pernah nggak sih kalian merasa lebih sedih karena foto kalian itu nggak ada yang like, atau nggak dikasih reaction, atau nggak dikomentarin? Daripada saat kalian itu merasa sendirian di dunia nyata. Atau pernah nggak sih kalian ngerasa saldo banking kalian itu jauh lebih berharga ya daripada dompet fisik yang isinya itu hanya cuman struk belanja? Nah, disinilah masalah muncul gitu ya. Kita hidup di zaman di mana hal-hal yang tidak terlihat dan tidak bisa dipegang justru mengontrol perasaan kita, mengontrol ekonomi, dan cara kita memandang dunia. Kita akan membedah apakah dunia di dalam layar itu benar-benar nyata atau kita semua sedang terjebak nih dalam ilusi digital. Mari kita mulai perjalanannya. Nah, slide pertama ini bicara soal migrasi ya. Dulu kalau orang mau beli baju gitu ya, dia harus jalan kaki ke pasar. Ya nggak? Kita kalau misalkan mau cari makan gitu ya, ya kita harus ke tempat makan gitu. Kalau mau ketemu teman, harus janjian dulu nih di satu tempat fisik. Tapi sekarang terjadi transisi atau migrasi besar-besaran. Kita sekarang semuanya serba online, ya nggak teman-teman? Ya kan? Pesan Gojek online, pesan belanjaan online, terus juga mungkin meeting online, ya. Terus chatan di online, ya, terus juga belanja di e-commerce, semuanya pokoknya serba online. Nah, kita terjadi migrasi besar-besaran pada setiap aktivitas kita, begitu ranah ekonomi, sosial, politik, gitu kan ya. Tapi, teman-teman enggak sih, masalah besarnya adalah, gitu ya, itu baik, gitu kan ya, secara akses, ya, teknologi yang berkembang itu lebih cepat, gitu kan ya, memudahkan kehidupan kita. Tapi, ternyata perkembangan yang secepat kilat itu tidak dibarengi nih dengan pemahaman kita, ya, terkait apa? Terkait bagaimana dampaknya. Jadi kita sering bingung gitu ya, kalau kita kerja di kantor virtual, apakah kerjaan itu nyata, gitu ya? Lalu apakah nanti dampaknya kalau misalkan kita terlalu berlebihan, gitu ya? Nah, filsafat hadir untuk menjawab celah antara teknologi yang canggih dan pemahaman kita mungkin yang masih ketinggalan atau masih tradisional, gitu. Nah, efek dari transisi tadi itu adalah krisis kebenaran di era digital, ya. Salah satunya yang marak gitu ya kita temui adalah hoax. Lalu ada deepfakes, gitu ya. Dan algoritma yang mengontrol persepsi kita akhirnya nih, gitu ya. Kita kemakan akun buzzer, kita kemakan hate speech, gitu ya. Nah, makanya gitu kan, kita jadi terjadi krisis kebenaran gitu ya di era digital ini. Contohnya mungkin ada video tokoh publik gitu ya, ngomong sesuatu yang jahat, padahal itu cuma buatan AI. Nah, mata kita melihatnya nih, telinga kita mendengar. Tapi faktanya itu nggak pernah terjadi. Nah, itulah akan memunculkan yang namanya ketidakpastian. Kita jadi paranoid gitu ya dan bertanya-tanya, ini jujur nggak sih sama kita gitu ya? Kalau misalkan kita nggak punya dasar ilmu yang kuat, kita bakal gampang kena mental, gampang diadu domba, dan gampang banget nih kena tipu gitu ya. Makanya di sini kita butuh kacamata baru buat melihat mana yang asli dan mana yang dimanipulasi gitu ya. Jadi sepenting itu nih
Untuk kita berhati-hati ya di era digital ini. Nah, berhati-hatinya itu dengan apa gitu kan ya. Jadi salah satunya itu dengan filsafat. Tapi sepenting apa gitu ya namanya filsafat ini gitu kan. Terus masih relevan gak sih? Masih dibutuhin gak sih gitu ya. Mungkin banyak orang mikir gini ya. Filsafat itu cuma buat orang yang duduk ngelamun gitu ya di bawah pohon atau mungkin sekedar ilmu yang ngawang-ngawang. Nah, itu salah besar banget, gitu ya. Di abad ini, di abad era modern ini, sebenarnya filsafat itu adalah hal yang sangat penting karena dia bisa sebagai alat navigasi kita nih. Jadi, teman-teman bayangin gitu kan ya, teman-teman tuh ada di tengah laut. Tengah laut itu bagaikan dunia digital. Ya. Terus teman-teman nggak bawa kompas. Kira-kira gitu ya. Teman-teman bisa nggak nemuin arah yang pasti untuk teman-teman itu tuh keluar gitu ya atau jalan-jalan gitu kan di tengah lautan itu? Nggak bisa dong gitu kan ya. Pasti akan tersesat gitu. Makanya bagaikan di tengah laut yang luas gitu ya, kita butuh yang namanya kompas. Nah, kompas inilah salah satunya itu filsafat gitu ya. Jadi filsafat ini akan membantu kita biar kita tuh nggak apa, biar kita tuh nggak kena yang namanya disorientasi realitas ya. Biar kita tuh nggak bingung gitu ya, mana yang prioritas gitu kan ya, mana yang enggak. Nah, jangan sampai gitu ya, kita tuh lebih peduli sama avatar kita di game daripada kesehatan tubuh kita sendiri gitu ya di dunia nyata. Nah, atau kita juga lebih mentingin gitu ya angka-angka algoritma dibandingkan dengan realitas kita gitu ya, kehidupan kita yang di dunia nyata. Nah, filsafat membantu kita untuk menyeimbangkan itu semua gitu ya. Nah, apalagi nih gitu kan ya sekarang kita tuh masuk ke hal yang lebih teknis ya. Adanya AI ya, kecerdasan buatan. Nah, kenapa filsafat itu penting juga nih buat AI? Ada yang tahu? Nah, jadi gini, karena AI itu kan belajar dari data kita. Nah, kalau data yang kita kasih nggak punya landasan etika dan filosofi yang benar, nah itu bisa jadi rasis, ya, bisa jadi nggak adil, bahkan bisa membahayakan manusia. Dan itu terjadi loh ya sekarang, gitu kan ya, terutama buat masalah industri kreatif ya, musik, terus seni gitu ya. Itu semua sekarang sudah beralih ke AI. Bagaimana AI bisa mendegradasi gitu kan ya kreativitas seni dalam hal eh secanggih itu dan semirip itu gitu ya. Nah, disinilah filsafat ilmu bertugas mengingatkan para pembuat teknologi, hey gitu ya, jangan cuma bikin yang canggih gitu ya, tapi pikirkan juga apakah ini manusiawi gitu ya, mendegradasi para eh, apa namanya tokoh-tokoh seniman gitu ya, tokoh-tokoh musik gitu kan ya. Jadi itulah gitu yang menyeimbangkan gitu. Sehingga tanpa filsafat kita bisa bilang gitu ya, AI itu cuma jadi mesin yang nggak punya hati, ya nggak? Karena dia kan algoritma, angka gitu ya. Dia nggak punya sisi emosionalnya gitu. Makanya filsafat menjebatani, menyeimbangkan untuk bisa lebih manusiawi gitu ya. Kita menggunakan teknologi. Nah, dalam legitimasi hukum digital gitu ya, itu juga sangat relevan ya. Jadi gini, coba bayangkan teman-teman itu kalau misalkan nih akun media sosialnya yang kalian pakai itu punya jutaan pengikut. Tiba-tiba gitu ya, dihapus sepihak. Kalian pasti marah nggak? Marah dong gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nih secara hukum, itu nggak dianggap sebagai pencurian aset. Nah, gimana nggak makin panik gitu ya dan nggak makin marah gitu kan kalau misalkan itu tuh nggak dianggap sebagai pencurian aset. Nah, disinilah gitu ya relevansi filsafat bagi hukum itu ada, membantu gitu kan ya kita untuk bisa nantinya itu dibawa ke ranah hukum ya, menghukum kejahatan di dunia maya gitu kan ya untuk bisa diadili gitu. Nah, selanjutnya tujuan presentasi ini sebenarnya adalah kita akan membedah ya status keberadaan atau ontologi dari realitas digital. Lalu juga kita akan memberikan kerangka berpikir kritis ya dalam memvalidasi informasi di internet dan kita menunjukkan gitu ya bahwa filsafat ilmu adalah kunci untuk tetap menjadi manusia di tengah revolusi teknologi gitu ya. Jadi
Itu yang akan kita cari dalam beberapa menit terakhir ini ya. Jadi mohon mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan ya ditonton sampai habis gitu. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kita mulai dulu nih ya dari landasan teori yang nanti ini menjadi jembatan untuk bisa memahami gitu ya filsafat itu sendiri di dunia digital seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ya ke bagian yang agak berat tapi asik nih gitu kan ya, namanya ontologi digital. Jadi ada ahli namanya itu Luciano Floridi. Beliau bilang dunia itu nggak cuma isinya barang yang bisa ditendang atau disentuh gitu kan ya, tapi ada informasi. Informasi itu termasuk bagian dari alam semesta. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan teori infosfer. Jadi kalau misalkan kalian nih ya punya file seperti foto kenangan, video-video kenangan, gitu kan ya. Walaupun itu hanya kode 0 dan 1 ya, tetapi secara ontologi itu ada ya ontologi foto, ontologi objek digital, gitu ya. Nah, dan itu punya efek yang ngimbas gitu ya ke perasaan kita. Efek yang kita rasakan. Kita ngerasa senang, kita ngerasa happy, kita ngerasa sedih gitu ya. Kita ngerasa kehilangan kalau misalkan itu nggak ada gitu. Jadi stop bilang, ah itu kan cuma di layar gitu ya. Layar pun adalah bagian ya dari kenyataan kita saat ini. Jadi itu ya konsep utamanya informational ontologi atau ontologi informasi di mana menurut Luciano Floridi ada yang namanya infosfer gitu ya. Bahwasannya kode-kode itu juga nyata gitu. Nah, selanjutnya gitu kan ya. Yang kedua, ada yang namanya eh, simulacra dan hyperreality dari Jean Baudrillard gitu ya. Jadi di sini ada peringatan dari Jean, dia punya teorinya tadi namanya simulacra. Dia bilang gini, kadang-kadang citra atau gambar di layar itu jadi lebih nyata daripada aslinya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan hyperreality. Ya, jadi gini, contohnya, pernah nggak sih kalian lihat orang yang edit foto mukanya itu tuh sampai beda banget, gitu ya, dengan wujud aslinya. Di Maya itu sangat cantik, sangat ganteng, gitu kan ya, tapi aslinya mungkin nggak secantik itu, gitu ya. Atau saking seringnya kita lihat foto editan itu, kita mungkin bisa jadi benci nih lihat muka kita sendiri, gitu ya, di cermin yang asli. Nah, jadi ngerasa kayak foto editor itu lebih cakep, lebih wah, dan kita ngerasa itu kayaknya yang lebih kita sukai gitu kan ya. Dan itu yang kita rasakan bahwasannya kita lebih pede gitu ya dengan muka kita yang terlihat di layar gitu. Dan itu bisa loh ya, layar itu mulai membohongi diri kita gitu. Jadi simulacrum ini sebenarnya agak positif negatif ya gitu kan ya. Dan lagi-lagi nih sebuah kondisi di mana perbedaan antara yang asli dan simulasi itu menjadi mustahil untuk diidentifikasi. Jadi simulacrum tidak pernah menyembunyikan kebenaran, ia adalah kebenaran yang menyembunyikan fakta bahwa tidak ada kebenaran di baliknya. Simulacrum itu nyata ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman bisa dipahami ya terkait filsafat dalam dunia digital. Nah, sekarang kita langsung aja nih ya masuk ke kasus pembahasan. Nah, jadi gini, kita kan nggak bisa lepas ya dari namanya dunia teknologi. Apalagi sekarang banyak banget ya kejadian-kejadian gitu ya di dunia teknologi ini. Salah satunya itu adalah kasus pencurian aset virtual. Kayak contohnya kita punya game, punya NFT gitu kan ya. Lalu ada kripto gitu kan ya. Nah, ini dicuri ya. Dan itu nilainya nggak dikit. Itu tuh bisa ratusan juta gitu ya. Atau bisa miliaran gitu. Nah, kalau kita lihat secara fisik itu kan nggak kelihatan gitu ya. Pencuri nggak akan ngambil barang apapun dari rumah korban ya. Tapi korban itu ngerasain rugi jutaan rupiah. Ya nggak? Nah, makanya secara filsafat ini bisa dibuktikan bahwa data digital bukan hanya sekadar angka, tapi dia punya nilai ekonomi dan fungsi sosial. Makanya kenapa hukum digital itu juga harus berdiri gitu ya.
sepenting itu gitu kan di atas pemahaman bahwa aset virtual itu nyata adanya. Ya. Jadi itu sah gitu kan ya. Sama seperti benda fisik. Nah, selanjutnya ada lagi nih gitu kan ya. Kasus yang kedua terkait deepfakes dan kebenaran epistemologis. Jadi ini tantangan terbesar ya, gitu kan ya. Dimana dulu ada pepatah bilang ini, melihat adalah mempercayai. Sekarang gitu ya, melihat belum tentu benar. Ya enggak? Nah, secara epistemologi kita dipaksa untuk lebih kritis ya. Kita nggak boleh cuma percaya sama mata kita aja. Jadi kita harus cek sumbernya di mana, cek metadatanya, terus kita juga mempertanyakan segala sesuatunya gitu ya, sebab akibatnya logis gak nih, make sense gak nih gitu kan ya. Nah, makanya di teks ini itu bukti ya, kalau teknologi tanpa filsafat ilmu itu bisa jadi senjata yang menghancurkan realitas sekarang, gitu ya. Orang jadi salah menggunakan foto, gambar, ya, terus juga memasuki ranah privasi seseorang, gitu ya. Dan ini sering banget aku temui juga ya di akun-akun sosial media yang mereka itu menggunakan identitas orang lain, gitu. Nah ini bisa loh ya dibawa ke jalur hukum, gitu ya. Nah, selanjutnya bedanya apa nih teman-teman gitu ya? Oke, sebelumnya sebelum kita masuk ke yang pembahasan berikutnya, jadi lagi-lagi diingatkan ya sama Luciano Floridi, kita itu sekarang berada di dunia infosfer namanya. Batas antara online dan offline itu telah hilang. Kita tuh hidup di dunia on live. Segala sesuatu yang informasional itu nyata adanya ya. Nah, terus bagaimana membedakannya nih antara on live itu kan ada yang fisik, ada yang digital gitu kan ya. Nah, inilah bedanya ya dari substansinya, ruangnya, waktunya, sifat keberadaannya, hukum alamnya, interaksinya, contoh objeknya, gitu ya. Intinya kalau misalkan yang memang fisik itu benar-benar kelihatan gitu ya, ada wujudnya. Sedangkan kalau yang digital dia abstrak. Tapi sama-sama punya dampak atau efek yang kita rasakan nih, gitu ya, baik itu yang fisik maupun yang digital. Nah, terus bagaimana nih Kak, gitu kan ya, penerapan untuk filsafat dalam riset ilmiah digital gitu kan ya. Nah, jadi gini teman-teman, buat para peneliti ya, filsafat ilmu itu kayak rem. Jadi gini, buat para peneliti gitu ya, filsafat itu kayak rem. Pas lagi bikin algoritma, para peneliti harus tuh mikir gitu kan ya, apakah data ini bisa bias gitu ya. Kalau misalkan ilmuwan itu nggak punya dasar filsafat, maka hasil risetnya bisa jadi salah sasaran dan bisa merugikan banyak orang. Jadi riset digital itu sangat penting gitu kan ya. Dan itu harus punya ruh. Ruhnya dari mana? Dari filsafat gitu. Ya. Nah, makanya perlu solusi yang jitu. Solusinya apa? Solusinya adalah literasi filosofis. Jadi jangan cuman kita upgrade HP kita, gitu kan ya. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan HP nih, gitu ya. Tapi sebelum upgrade itu, gitu ya, kita harus upgrade dulu nih ya cara berpikir kita, ya. Jadi kita butuh yang namanya logika berpikir kritis, ya. Sebelum kita share berita, sebelum kita share apapun gitu ya di dunia maya, kita harus pikir dulu ini boleh nggak sih di-share gitu ya. Ini apa nih nanti dampaknya gitu ya. Jadi tujuannya apa gitu kan ya. Nah, inilah antivirus terbaik yang nggak bisa kita beli gitu ya di toko aplikasi manapun. Jadi kita harus punya yang namanya logika kritis. Ketika kita melihat informasi yang ada gitu ya, kita lihat, kita baca, ini benar gak sih? Sumbernya dari mana nih? Gitu kan ya. Masa sih ada kayak gini gitu kan ya. Dan bahkan mungkin kita bisa melihat ya antara video yang itu asli dan buatan digital gitu ya. Tapi masalahnya sekarang juga itu ya ada video-video atau foto-foto yang benar-benar real dengan ya nyata terlihat. Nah ini juga perlu kita kritisi lagi gitu ya. Itu beneran nggak nih? Makanya sepenting itu ya literasi filosofis. Nah jadi teman-teman gitu kan ya kesimpulannya. Filsafat ilmu itu sangat relevan ya, karena ia memberikan dasar bagi kita untuk memahami realitas baru yang nggak nampak di mata atau digital. Tanpa filsafat, kita akan kehilangan pegangan atas apa yang benar itu sendiri. Makanya rekomendasinya di sini ya, kita perlu ya eh, ada yang namanya itu integrasi mata kuliah filsafat ya dalam kurikulum teknologi atau IT. Jadi dimasukin tuh gitu ya di kurikulumnya. Terus pemerintah juga mungkin bisa bikin aturan tentang
digital harus mikirin yang sisi kemanusiaan juga ya, yang bernilai Pancasilais gitu kan. Terus kita juga perlu jeli ya, jangan telan mentah-mentah. Jadi kita perlu kritis ya, perlu skeptis terhadap informasi yang nampak di layar gitu. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya bagikan untuk sesi kali ini ya. Mengutip dari apa namanya tokoh filsafat ya. Filsafat itu adalah cahaya supaya mata kita tuh nggak buta ya di depan layar yang sangat terang. Jangan sampai layar itu membuat kita lupa cara berpikir jernih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.